Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Vina Liana Sofyan, Desi Handayani, dan Desi Safitri akan membacakan hasil diskusi kami tentang azas PLS, strategi PLS, dan pendekatan PLS. Pertama, azas PLS. Azas artinya adalah prinsip atau landasan berpijak pendidikan luar sekolah sebagai bagian dari pendidikan nasional. Macam-macam azas terbagi atas 4. Yang pertama, azas kebutuhan, yaitu program-program yang didasari kebutuhan peserta didik. Contohnya, kebutuhan belajar pada kelompok belajar. Yang kedua, azas relevansi dan pembangunan masyarakat, yaitu berorientasi pada perbaikan pelayanan dan produk yang dihasilkan. Contohnya yaitu pelatihan. Yang ketiga, azas pendidikan sepanjang hayat, yaitu pendidikan tidak selesai setelah berakhirnya masa sekolah, tetapi merupakan proses yang berlangsung seumur hidup. Program pembelajarannya yang fleksibel. Contoh, pendidikan baca dan pendidikan tulis. 4. Azas wawasan ke masa depan. Karakteristiknya, program yang dibuat menunjang masa depan atau disiapkan untuk menghadapi perubahan industri di masa depan. Contoh, khusus bahasa Inggris dan komputer. Selanjutnya ada strategi pendidikan luar sekolah yang mengandung arti adalah pola umum tentang keputusan atau tindakan yang direncanakan dan tetap secara sengaja untuk melakukan kegiatan atau tindakan. Secara umum, pendidikan luar sekolah merupakan garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha dan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan oleh pendidikan luar sekolah dalam proses belajar mengajar dan dipilih dari berbagai alternatif. Karakteristik dari strategi pendidikan luar sekolah ada banyak sekali, di antaranya yaitu disesuaikan dengan kemampuan dan profesi penyelenggara, didukung oleh dasar teori yang mutakhir dan memadai, serta tujuannya yang jelas. Program tersebut sejalan dengan program pembangunan, didukung oleh potensi lingkungan yang baik, merupakan program yang baru dan dapat meningkatkan kualitas sumber belajar. Macam-macam strategi pendidikan luar sekolah, yaitu yang pertama, strategi partisipatif. Strategi partisipatif adalah strategi yang di dalamnya terdapat kegiatan pendidikan luar sekolah, dan kegiatan ini muncul akibat dari penggunaan strategi pembelajaran yang partisipatif. Pembelajaran partisipatif merupakan upaya pendidikan dalam melibatkan warga negara dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kegiatan pembelajaran. Contoh dari strategi partisipatif ini adalah perencanaan program yang direncanakan yang sesuai dengan urutan dan sudah dirancangkan. Yang kedua, strategi didaktis. Strategi didaktis bisa diartikan sebagai ilmu tentang cara-cara mengajar secara umum. Istilah ini umumnya digunakan dalam pendidikan formal yang dipakai dalam konteks pengajaran atau teaching di sekolah. Dalam strategi ini, ranah kemampuan kognitif digambar ke dalam 6 tingkatan, yaitu mengetahui, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengintesis, dan mengevaluasi. Contoh dari strategi didaktis ini adalah Majelis Taklim, Pendidikan Indigenous, dan Radatul Afa. Yang ketiga, strategi fasilitatif. Strategi fasilitatif adalah strategi pembelajaran yang menempatkan pendidik sebagai fasilitator atau seorang yang bertugas membantu peserta didik dalam belajar. Strategi ini digunakan untuk menumbuhkan kesadaran pada diri peserta didik tentang kebutuhan belajar tertentu, menghadapkan peserta didik pada sebuah persoalan yang menuntut solusi, serta memberikan pengalaman kepada peserta didik dan diajak untuk merenungkannya. Yang keempat, strategi eksponensial, yaitu strategi yang pembelajaran yang berbasis pengalaman. Strategi ini bermaksud untuk memperkaya peserta didik dengan berbagai pengalaman yang relevan dengan kebutuhan belajar. Contohnya pelatihan kepemudaan. Yang kelima, strategi sokratik. Strategi sokratik ini berasal dari cara-cara yang khas digunakan untuk mengarahkan atau mengajukan sejumlah pertanyaan yang urut dan logis kepada peserta didik hingga mereka terdorong untuk merespon dan mengekspresikan pengetahuan yang telah dimilikinya. Selanjutnya adanya pendekatan pelaksanaan pendidikan luar sekolah.
yang mengandung arti, sebuah cara yang diatur dalam berpikir baik-baik untuk mengetahui suatu maksud. Pendekatan pendidikan luar sekolah adalah sesuatu cara untuk memudahkan peserta didik agar peserta didik atau warga belajar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Tujuan pendekatan ini adalah pelaksanaan program pendidikan dapat memenuhi sasaran dan harapan yang telah ditentukan, sehingga hasil yang dicapai dapat bermanfaat untuk semua pihak. Karakteristik dari pendekatan pelaksanaan pendidikan luar sekolah yaitu sumber belajar berangsur-angsur selama dapat menyerahkan tanggung jawab kegiatan belajar mengajar kepada peserta didik. Pendekatan yang diarahkan pada pemecahan masalah, pendekatan yang mengubah kondisi dan situasi di sekitar anak didik yang bersangkutan mempunyai pengaruh langsung terhadap penghayatan. Isi program dapat membantu peserta didik agar mereka melaksanakan dan menerima hal-hal baru. Pendekatan pelajaran PLS terdiri dari 7 pendekatan. Yang pertama, pendekatan libera, yaitu pendekatan yang membawa seseorang ke arah ketertarikan hidup secara luas. Yang kedua, pendekatan progresif, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mendesain pendidikan bagi individu yang potensial dan berbakat. Yang ketiga, pendekatan behavioristik, yaitu pendekatan yang memberikan implikasi bahwa kegiatan ini perlu diarahkan agar target dalam pendekatan ini mampu melakukan sesuatu tugas tertentu. Yang keempat, pendekatan humanistik, yaitu pendekatan yang mempunyai 2 aspek, yaitu aspek penyampaian materi yang lebih manusiawi, aspek pengembangan pribadi yang berhubungan secara sosial. Yang kelima, pendekatan analitik, yaitu pendekatan pada landasan pengetahuan, keyakinan, dan tindakan yang membangunkan kehidupan manusia. Karena itu, pemikiran analitik menekankan analisis konsep, argumentasi, slogan, dan pertanyaan-pertanyaan. Selanjutnya, yang keenam, adanya pendekatan pasca modern. Paham ini menekankan pentingnya nilai-nilai intrinsik dari setiap pengalaman. Yang ketujuh, adanya pendekatan transformatif, yaitu pendekatan yang digunakan untuk menggunakan persepsi, pandangan, asumsi-asumsi sikap, serta kesadaran bahwa keyakinan peserta didik. Sekian PPT dari kami. Jika ada salahnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.